Bab 210, Kamar Gelap 3. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Yujin tidak bisa lagi memikirkan tentang medan perang yang dipenuhi mayat dan pria yang hadir di dalamnya. Pria itu telah menghilang, dan keberadaan lain tiba-tiba muncul di depan Yujin. Pikiran pertama yang terlintas di benak adalah bahwa pendatang baru itu merupakan perpaduan dari masa lalu dan masa kini. Pria yang berdiri di depan Yujin adalah Hamel dari 300 tahun yang lalu, tetapi pada saat yang sama, dia juga adalah Yujin. Yujin menatap pria itu saat dia berdiri diam, dan memang, pria itu sama sekali tidak merasa seperti penampakan. Meski ada jarak antara dia dan pria itu, Yujin merasa inderanya menjadi waspada dan tajam karena kehadiran pria itu. Keduanya bernapas dengan cara yang sama, pelan dan dalam. Tak satu pun dari mereka yang diliputi oleh kegembiraan dan ketegangan, dan keduanya secara objektif mengamati situasi seolah-olah mereka hanyalah pengamat yang menonton dari jarak beberapa langkah. Kedua pria itu memegang pedang mereka, tetapi cengkeraman mereka longgar. Faktanya, seluruh tubuh mereka rileks. Yujin tidak tahu apakah pria itu memiliki ego, tetapi jika pria itu benar-benar merupakan proyeksi dari Yujin, maka dia akan menilai Yujin, sama seperti Yujin menilai dia sekarang. Sepertinya Hamel telah dilebur menjadi Yujin Lionheart, pikir Yujin. Setidaknya, seperti itulah bagi Yujin. Meski rambut pria itu dipotong pendek, warna rambut abu-abu itu melambangkan keluarga Lionheart. Terlebih lagi, mata emasnya tajam seperti binatang buas. Dari segi fisik, dia terlihat sedikit lebih besar dari Yujin. Apakah aku akan tumbuh lagi? Tidak, bukan itu. Itu bukan masa depanku. Ini hanyalah proyeksi dari diri ideal saya. Yujin tidak memiliki keluhan tentang tubuhnya saat ini. Sebaliknya, itu jauh lebih baik daripada tubuhnya dari kehidupan sebelumnya. Namun, dia telah menjalani kehidupan yang lebih lama dan lebih penting sebagai Hamel daripada sebagai Yujin. Dengan demikian, Yujin masih mengingat dengan jelas tubuh sebelumnya. Selanjutnya, Yujin Lionheart belum mengungguli Hamel Dinas. Ya, memang benar dia mampu mengeluarkan kekuatan yang lebih besar dalam sekejap jika berbagai kondisi terpenuhi, tetapi dirinya sebelumnya masih unggul dalam hal keseimbangan keseluruhan. Hamel juga sedikit lebih tinggi dari Yujin. Itu bukan perbedaan besar, tapi Yujin merasakan kerinduan sekaligus ejekan ketika dia melihat penampakan hantu dan bekas luka di wajahnya. Saya tidak pernah membayangkan diri ideal saya memiliki bekas luka kotor itu, kata Yujin. Dia bertanya-tanya apakah hantu itu dapat berbicara tetapi tidak mendapat jawaban atas soliloquinya. Yah, dia tidak mengharapkan tanggapan sejak awal. Sebaliknya, bekas luka itu adalah bukti ketidakdewasaanku. Retakan. Jari-jari Yujin mengencang di sekitar gagang pedangnya. Meskipun itu adalah gerakan halus, suasana di sekitar Yujin benar-benar berubah dalam sekejap. Dia menurunkan pandangannya ke senjata yang menonjol keluar dari tanah. Semuanya tampak akrab. Itu hanyalah senjata biasa tanpa kemampuan khusus, tidak seperti yang digunakan Vermont. Jantung Yujin berdebar kencang. Ledakan. Yujin langsung membangkitkan formula api cincin dan membangkitkan api petir. Dalam sekejap, tubuhnya kabur, dan dia berakselerasi di luar angkasa. Dia bergerak sangat cepat sehingga tampak seolah-olah dia menggunakan bling. Dalam sekejap mata, Yujin tiba di depan hantu itu dan mengayunkan pedang dari pinggangnya. Namun, tidak ada kontak. Nyatanya, pedang Yujin bahkan tidak menyerempet apapun. Hantu itu menghindari pukulan Yujin dengan bersih dan sempurna. Bahkan Yujin merasa kagum dengan gerakan sempurna hantu itu. Seolah-olah Yujin sengaja melewatkan serangannya. Tubuh hantu itu berkedip-kedip. Kehadirannya, yang awalnya intens, tipis saat mereka berdekatan. Dengan kata lain, Yujin mengalami kesulitan membaca maksud dan tindakan lawannya. Merasakan hawa dingin di punggungnya, Yujin buru-buru melompat mundur. Namun, pedang hantu itu sedikit lebih cepat dari Yujin. Serangan hantu itu tidak pernah menembus daging Yujin. Sebaliknya, aura shield Yujin menghentikan serangan itu. Namun, itu bukanlah akhir. Lengan kiri hantu itu telah disembunyikan di balik tubuhnya selama serangan sebelumnya. Dengan satu gerakan cepat, hantu itu mengangkat tangannya yang bebas, dan di genggamannya ada pedang lain. Yujin terkesiap terkejut. Tebasan dilakukan satu persatu di ruang angkasa, tetapi hantu itu tetap diam saat menyerang. Setiap serangannya memberikan ilusi pedang yang bergerak seolah-olah hidup. Setidaknya, begitulah menurut Yujin. Yujin tidak bisa menciptakan jarak yang memadai antara dirinya dan hantu itu. Nyatanya, dia bahkan tidak diberi kesempatan untuk berpikir saat serangan datang dengan deras seperti hujan lebat. Yujin merasa dirinya didorong mundur sedikit demi sedikit saat dia bertahan dan menangkis serangan. Yujin tahu bagaimana menggunakan banyak senjata berbeda dari kehidupan sebelumnya. Lebih tepatnya, dia menangani semua jenis senjata dengan kemampuan luar biasa. Lalu bagaimana dengan pedang? Nah, di antara banyak senjata yang dia kuasai, Yujin sangat percaya diri dengan keahliannya menggunakan pedang. Namun, menggunakan satu pedang sama sekali berbeda dengan menggunakan dua pedang secara bersamaan. Bahkan di kehidupan sebelumnya, Yujin terampil menggunakan pedang ganda, dan selama pemberontakan Kastil Singa Hitam, dia telah mengalahkan Hector Lionheart menggunakan pedang ganda. Namun, Yujin memiliki standar yang sangat tinggi untuk dirinya sendiri, dan dia selalu menganggap dirinya kurang dalam hal menggunakan pedang ganda. Karena itu,
dia jarang menggunakan pedang ganda di kehidupan sebelumnya, dan hal yang sama berlaku setelah reinkarnasinya. Bagaimana ini sedikit lebih kuat? Eugene bertanya-tanya. Hantu itu pasti tidak hanya merasa sedikit lebih kuat. Nyatanya, Eugene merasa tidak mungkin menemukan celah dalam pertahanan hantu, setidaknya tidak dengan satu pedang. Jadi bagaimana jika dia mencocokkan hantu itu dan mulai menggunakan pedang ganda? Jelas bahwa dia akan dibantai habis-habisan karena perbedaan kemampuan antara dia dan hantu itu. Retakan. Retakan mulai muncul dan menyebar pada pedang Eugene saat keduanya terus bertukar pukulan, meskipun pedang Eugene dilapisi dengan kekuatan pedang. Eugene mundur selangkah, dan hantu itu maju ke depan sambil mengayunkan pedang gandanya. Kedua orang itu bentrok sekali lagi, dan Eugene mengayunkan pedangnya ke depan seolah-olah dia telah menunggu. Tapi alih-alih membiarkan kekuatan pedang yang mengelilingi bilahnya meledak, Eugene memadatkannya lebih jauh. Ledakan. Kekuatan pedang menyebabkan bilah pedang meledak, dan ratusan pecahan tajam diluncurkan ke arah hantu. Tanpa menunggu untuk memeriksa hasil ledakan, Eugene melepaskan gagang pedangnya dan melompat mundur. Dia telah mengkonfirmasi lokasi senjata lain sebelumnya. Saat dia meraih cambuk logam, mana yang dia biarkan mengalir bebas ke senjata menyebabkannya meronta-ronta. Tali cambuk berubah menjadi sebatang api setelah dijiwai dengan mana dari formula api putih. Debu dari ledakan berkibar diam-diam, dan tali cambuk tiba-tiba berhenti saat berusaha untuk menembus lebih dalam tabir. Itu adalah tombak. Hantu itu memegang tombak panjang, dan dia menusukkan dengan diam-diam, dengan paksa melilitkan cambuk di sekitar tombak seperti seutas benang. Eugene menemukan bahwa mana yang dia suntikkan menemui jalan buntu. Sama seperti Eugene yang dapat dengan bebas menggunakan mana, hantu itu juga mampu melakukan hal yang sama. Itu adalah perjuangan kekuatan. Boom! Aliran mana bertabrakan tepat di tengah dan menyebabkan tanah di bawahnya runtuh. Eugene menarik cambuknya ke belakang saat dia merasakan mati rasa di tangannya. Dia tahu bahwa dalam pertarungan kekuatan murni, hantu itu kemungkinan besar akan menang. Mengetahui hal ini, Eugene telah merencanakan untuk bermain tarik-menarik sambil memeriksa apakah dia bisa mengalahkan hantu dengan kekuatan. Rencananya tidak pernah membuahkan hasil. Alih-alih bertemu Eugene dalam pertarungan kekuatan, hantu itu menendang tanah dan menyerbu ke arah Eugene. Jarak antara keduanya menyempit dalam sekejap. Eugene segera membuang cambuk dan melompat mundur, tetapi tombak hantu itu menghantam tanah di bawah Eugene sedikit lebih cepat. Terjadi ledakan, dan tubuh Eugene terlempar lebih tinggi ke udara daripada yang dia perkirakan. Untungnya, dia tidak mengalami kerusakan apapun, dan dia membiarkan ledakan itu mendorongnya tanpa melakukan perlawanan. Eugene menatap tanah. Ada lubang besar, dan hantu itu berdiri di dalamnya dengan tombak di tangannya, menatap Eugene. Dia menatap Eugene dengan mata emasnya yang tidak memiliki kilau atau kehidupan. Meskipun wajah hantu itu benar-benar berbeda, warna mata dan ekspresi kosongnya mengingatkan Eugene pada Vermont. Saat dia menyadari hal ini, Eugene merasakan getaran di punggungnya. Tetapi pada saat yang sama, keinginan membunuh yang menakutkan dan merusak muncul dari lubuk hatinya. Dia membiarkan 6 bintang formula api putih berputar, dan nyala api Eugene melambung tinggi ke langit ruang gelap. Hantu itu tidak melompat untuk mencegat Eugene. Sebaliknya, mana yang tersisa dari ledakan yang menyapu tanah kembali ke hantu sekaligus. Segera, nyala api yang besar dan luar biasa bermekaran. Eugene membandingkan nyalanya sendiri dengan nyala api yang berkibar di sekitar hantu. Dia merasakan sesuatu yang aneh. Apakah begitu? Dugaannya terasa sangat tepat dan tidak perlu konfirmasi lagi. Sekarang, Eugene sepenuhnya yakin dan tidak ragu. Oleh karena itu, Eugene jatuh lurus ke bawah dengan nyala api melilitnya. Kedua api menjadi terjalin, dan mana yang tidak dibatasi merambah ruang kamar gelap. Meski begitu, kamar gelap, yang diciptakan dari kekuatan yang tidak seperti mana, bertahan dari penciptaan dan benturan kekuatan yang begitu besar. Konten iklan. Ledakan. Keduanya tidak menggunakan senjata dan hanya menggunakan pukulan dan tendangan sederhana sebagai gantinya. Namun, dilengkapi dengan output mana yang tidak masuk akal, bahkan tendangan sederhana pun menghancurkan ruang itu sendiri. Jadi Eugene terlempar ke belakang oleh serangan yang cukup berat untuk meniadakan pertahanannya. Apakah lengannya hancur? Mungkin dia bisa berusaha untuk pulih jika dia membawa cincin Agarot. Namun sayangnya, itu bukan opsi yang tersedia saat ini. Lengan kiri. Itu hancur, tapi dia masih bisa menggunakannya jika dia mau. Eugene memperbaiki lengannya yang lemas dengan mana sambil jatuh ke tanah. Dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat bahwa hantu itu sudah sangat dekat. Eugene percaya diri dalam bertarung dengan tangan kosong tetapi tidak bisa menang melawan hantu itu. Dia meninju, menendang, menangani, dan mencoba banyak hal berbeda, tetapi semua serangannya diblokir atau dibatalkan pada awalnya. Sekarang aku mulai mengerti. Namun dalam prosesnya, dia menerima 4 serangan. Akibatnya, Eugene pincang di salah satu kakinya, darah memuntahkan dari bagian dalam tenggorokannya setiap kali dia bernapas, dan lengan kirinya benar-benar patah ke bawah dari lengan bawahnya. Dia menyesuaikan diri denganku. Eugene mengerti mengapa dikatakan seperti cermin. Meskipun Eugene sengaja memilih untuk bertarung dengan tangan kosong, tidak ada alasan bagi hantu itu untuk melakukan hal yang sama. Meski begitu, hantu itu bertarung dengan tangan kosong, sama seperti Eugene. Hal yang sama juga berlaku di awal.
Ketika Yujin menyerang dengan pedang di tangan, hantu itu menanggapi dengan baik. Perbedaannya hanya sedikit. Hantu itu sedikit lebih cepat dan lebih kuat dari Yujin. Hal yang sama juga berlaku untuk mananya. Nyala apinya hanya sedikit lebih kuat dari api Yujin, jadi tidak mungkin mengalahkan hantu itu menggunakan metode normal. Lalu bagaimana? Haruskah dia menggabungkan serangan tak terduga dan bertujuan untuk istirahat? Tidak, sepertinya itu juga tidak berhasil. Dia sudah mencoba hal serupa beberapa kali tetapi dipermalukan di setiap upaya. Jika saya ingin mengatasi penghalang ini. Yujin memahami tempat ini, kamar gelap, bahkan lebih jelas. Karena keyakinannya, dia telah merobek lengannya tanpa ragu-ragu. Akankah sihir membuat perbedaan? Tidak, tidak akan. Yujin harus segera menyerah pada ide ini. Jika hantu itu benar-benar sedikit lebih baik daripada Yujin dalam segala hal, maka hal yang sama juga berlaku untuk sihir. Selain itu, sangat sulit untuk mengatasi perbedaan kekuatan dalam sihir. Jika tingkat sihir hantu itu sedikit lebih besar dari Yujin, maka hampir mustahil bagi Yujin untuk menang, terlepas dari seberapa baik dia menangani sihir. Dia harus membuat pilihan, arah yang ingin dia kejar. Bagaimana dengan tekniknya dalam menggunakan senjata? Sejujurnya, Yujin tidak percaya diri untuk menembus batas kemampuannya dalam hal teknik. Namun, dia tidak harus menguasai teknik hantu, atau lebih tepatnya, dia tidak bisa. Lagi pula, hantu itu adalah versi dirinya yang lebih baik. Untuk benar-benar menjadi hantu terbaik, dia harus buat sesuatu yang tidak saya miliki saat ini. Daripada membabi buta bertujuan untuk melampaui batasnya sendiri, masuk akal baginya untuk mendapatkan sesuatu yang baru. Dan itulah tujuan dari kamar gelap. Jika Anda dihadapkan dengan lawan yang sedikit lebih baik dari Anda dalam segala hal, dan jika lawan Anda sebenarnya adalah versi yang lebih baik dari diri Anda, maka satu-satunya solusi untuk mengalahkan lawan adalah memahami sesuatu yang baru. Itu lebih mudah diucapkan daripada dilakukan, gerutu Yujin sambil melirik sisa lengan kirinya. Itu sakit. Sudah cukup lama sejak dia terdorong sejauh ini, tapi meski sudah lama sekali, dia sudah terbiasa dengan rasa sakitnya. Dengan demikian, rasa sakit tidak mempengaruhi dirinya. Lengan yang compang camping hanyalah penghalang, jadi Yujin merobek lengannya yang compang camping dan tidak berguna. Rasa sakit yang menyilaukan segera menyusul, tetapi dia menahan erangan dengan menggigit bibirnya. Kemudian, dia menyalakan apinya dan membakar lengan kirinya yang berdarah. Apakah aku harus membuat gerakan khusus atau semacamnya? Yujin melanjutkan pemikirannya. Yujin memuntahkan darah yang menggenang di mulutnya. Meskipun dia merasa enggan untuk memanggil ingatan khusus ini, dia memikirkan teknik gaya Hamel. Itu adalah kenangan yang memalukan, tetapi itu adalah hal terdekat yang pernah dia miliki dengan gerakan khusus. Menangkis, penghitung petir, poltergeist Aegis. Saya menggunakan ini setiap kali saya bertarung. Dia juga sering menggunakan Tousan Thunderclaps, Dragon Burst, dan Cyclone. Tetapi di atas segalanya, ada beberapa teknik yang cukup kuat dalam repertoarnya, yang dianggap cocok sebagai gerakan spesialnya, termasuk, teknik rahasia gaya Hamel, pengapian, teknik gaya Hamel ke-7, jalan buntu, dan ke-9 Hamel teknik gaya, api penyucian tak terbatas. Aku selalu menggunakan Lightning Flash, jadi itu bukan rahasia, teknik khusus. Jadi kurasa satu-satunya tambahan baru adalah pedang kosong. Tidak ada salahnya untuk mencoba. Yujin berpikir beruntung dia tidak membawa jubah kegelapan bersamanya saat ini dan Mer tidak ada di sini sehingga dia bisa mencibirnya nanti. Dia meletakkan tangan kanannya di dadanya. Dia penuh dengan celah, tapi hantu itu tidak menyerang. Saat jari-jarinya menggali ke dalam dadanya, dia merasakan detak jantungnya semakin cepat. Ini mengaktifkan pengapian, menyebabkan api yang sekarat menyala dengan intensitas yang lebih besar dari sebelumnya. Sambil menghela nafas, Yujin menendang pedang ke atas dari tanah ke tangannya. Dia menurunkan posturnya sambil mengencangkan genggamannya pada pedang dengan sisa tangannya. Hantu itu mengikuti dan mengambil pedang. Meskipun sepertinya hantu itu tidak menggunakan pengapian, jika itu benar-benar hantu, maka dia tidak perlu mengaktifkan pengapian seperti Yujin. Yujin berkonsentrasi pada pemadatan kekuatan pedang dan mulai melapisi pedangnya. 1 lapis, 2 lapis, lalu 3 lapis. Ini adalah batas Yujin saat ini. Bintik-bintik hitam mulai muncul di nyala api biru tua. Hanya mempertahankan 3 lapis pedang kosong yang ditumpangkan sudah mencekik dan membuatnya merasa seolah-olah jantungnya akan meledak. Oleh karena itu, Yujin tidak lagi berusaha mempertahankannya melainkan mengambil langkah maju dan mengayunkan pedangnya. Api biru tua membelah dunia, dan di tengahnya berdiri hantu Yujin. Dia mengangkat pedangnya sendiri sebelum tersapu oleh pukulan Yujin. Gerakannya tampak sangat sederhana. Nyatanya, itu tidak terlalu sulit atau esoteris. Sama seperti Yujin menggunakan pedang kosong, hantu itu juga menggunakan pedang kosong. Dia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, lalu memotong lurus ke bawah. Serangan Yujin menghilang, pemandangan yang benar-benar mengecewakan dan mencengangkan. Namun, Yujin tidak terkejut. Sebaliknya, hasilnya meyakinkan Yujin tentang kesimpulannya tentang kamar gelap dan hantu. Dia mengerti mengapa Charmaine, Gillette, dan Gion tidak menjelaskan apapun secara detail. Mengetahui sebelumnya bisa menyebabkan dia mendekati tantangan dengan tekad yang kurang, yang bisa menghilangkan arti dari ujian. Tapi tidak benar-benar berlaku untukku. Yujin mengangkat bahu secara mental.
Hanya dengan mengayunkan pedangnya yang berlapis 3 sekali memberikan tekanan yang sangat besar pada tubuhnya. Eugene memaksa tubuhnya yang berderit ke depan, dan hantu itu menyerang Eugene sebagai tanggapan. Pedang Eugene secara praktis meluncur di tanah saat maju, dan pedang kosong yang kental meledak saat dia menebas ke atas. Ini adalah Dragon Burst, tapi tidak terlalu efektif. Hantu itu telah menahan pukulan itu dengan menebas ke bawah beberapa saat sebelum ledakan. Eugene segera bereaksi. Dia menarik pedangnya ke samping untuk menghindari dihancurkan oleh pukulan hantu itu, dan meskipun bahu dan lengannya menjerit kesakitan yang tak tertahankan, dia membiarkan pedangnya mengikuti jalan yang telah dia ciptakan dalam pikirannya. Asura Rampage menyebabkan garis kehancuran menghancurkan ruang. Hantu itu mundur beberapa langkah, lalu mulai mengukir serangan Eugene dari tepi luar tanpa tertangkap. Ceria. Logam berbenturan dengan logam, dan pedang kosong itu patah. Bara terang muncul, dan mata Eugene berkilat tepat di belakang Suar. Dia menindaklanjuti dengan Dead End. Garis-garis kehancuran yang diciptakan oleh Asura Rampage adalah benang-benang pedang kosong yang terurai tipis. Begitu Eugene menarik pedangnya kembali, benang pedang kosong bergerak serempak dan mengikat hantu itu. Awalnya, kontak sederhana dengan benang akan mengakibatkan tubuh lawan terpotong seperti potongan daging, tapi perisai aura hantu, atau lebih tepatnya, Poltergeist Aegis, menahan jalan buntu. Meski begitu, Eugene tak segan-segan menautkan lebih banyak teknik. Itu adalah pola yang disukainya di kehidupan sebelumnya, dia akan mendorong musuh ke tepi menggunakan Asura Rampage, membatasi mereka menggunakan Dead End, dan terakhir, dia akan menarik kembali pedangnya dengan langkahnya sebelum mendorongnya ke depan. Tapi itu bukan tikaman sederhana. Manik kecil dari pedang kosong yang terkondensasi hingga batasnya terbentuk di ujung bilahnya. Saat dia menusuk, manik yang terkondensasi mulai membengkak, dan meledak saat melakukan kontak. Ini adalah yang terakhir, api penyucian tak terbatas, sebuah bom dahsyat yang terbentuk dari menyempurnakan pedang kosong hingga batasnya. Semua energi Eugene dikumpulkan pada satu titik, meledak, berkumpul lagi, dan meledak lagi dan lagi. Eugene sangat tidak puas dengan itu ketika dia menunjukkannya kepada Genos di Kastil Singa Hitam, tetapi api penyucian tak terbatas dilakukan menggunakan 6 bintang formula api putih, dan pengapian benar-benar memusnahkan apapun dalam radiusnya, atau setidaknya, dia berharap. Ejek Eugene sambil menarik pedangnya kembali. Dia telah melihat bagaimana hantu itu menghancurkan api penyucian tak terbatas dengan menggunakan Hamel Style Parrying dan Lightning Counter. Hantu itu telah membersihkan ruang dari semua serangan tanpa pandang bulu. Namun, dia tidak terluka karena serangan skala itu terlalu kuat untuk seseorang yang hanya sedikit lebih kuat dan lebih cepat dari diri Eugene saat ini untuk ditiadakan dengan sempurna. Namun, meskipun hantu itu berlumuran darah, dia bernasib jauh lebih baik daripada Eugene. Eugene tidak bisa mengumpulkan kekuatan untuk mengangkat satu jari pun. Lengan kirinya hilang, dan dia pincang. Rasa sakit yang menyertai setiap nafas sekarang tidak terkendali, dan semakin sulit untuk bernafas. Bagus, kata Eugene sambil membuang pedangnya tanpa ragu-ragu. Hantu berdarah itu berjalan ke arah Eugene dengan langkah besar. Aku akan segera kembali, janji Eugene saat hantu itu memotong kepala Eugene dengan serangan cepat.